Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak semua. Bertemu kembali dengan kami tim penyuluh KPP Madya Makassar dalam podcast KPP Madya Makassar. Oke, ini memang podcast di penghujung tahun 2023. Kita akan membahas mengenai sebuah fenomena yang sekarang ini memang perlu dibahas karena kita akan melaksanakannya untuk tahun depan. Yang seperti kemarin sudah keluar PMK 136 tahun 2023 tentang NPWP OP, badan dan instansi pemerintah terkait untuk NPWP 16 ya. Nah, untuk podcast sebelumnya sudah dibahas mengenai itu untuk NIK, pemadanan dan lain-lain. Sekarang kita bahas lebih jauh lagi mengenai NPWP 16 ini. Seperti biasa, saya tidak sendiri untuk membahas ini. Kita bersama dengan dua rekan saya yang lain. Yang pertama ada Bapak Safrudin. Halo Pak Safrudin. Halo, dan Bapak Ahmad Rifai. Halo Kak Pai. Nggak boleh ini ya, simbol-simbol begini, nggak boleh ya? Begini aja. Begini aja, oke. Gini aja. Kenapa? Nggak boleh. Gini aja. Oke, di sini Kak Odi dan Kak Pai. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai. Iya, dia muncul. Iyalah, penyuluhnya cuma Ya, ini kan, aja. Kan Kapai ini kan agent kita di kantor. Oh iya dong. Kan harus muncul di setiap ini. Dia harus memberikan perubahan. Oke, sekarang kita bahas mengenai NPWP 16 ya, Kak Odi, Kak Pai. Nah, sekarang ini tadi kan kalau podcast sebelumnya sudah dibahas tentang NIK, pemadanan dan lain-lain. Nah, NIK itu biasanya kan OP ya. Nah, kalau untuk badan ini ada juga. Kalau badan kan sebenarnya ada nicknya dia kan. Iya, nggak pakai. Ada nicknya. Cuma ya nanti harus ikut juga NPWP-nya juga harus ada 16. Nah, 16 ya kalau ya WPWP lama ya tinggal menambahkan digital di depannya kan. Jadi NPWP yang ada sekarang dikasih 0 depannya. Di depannya. Nanti bisa dilihat di DJP online masing-masing. Iya, jadi nggak perlu kayak bingung, apakah saya harus validasi atau gimana, enggak ya, enggak gitu. Di DJP online di NPWP digital itu Kelihatan ya situ. Ada NPWP 16 kecil. Oke. Nah, kalau untuk badan Kak Pai, yang cabangnya ada cabang. Cabang dia menggunakan NITKU. Jadi bukan NPWP 16 tapi dia NPWP 16 ditambah lagi dengan 6 angka di belakang, 6 digit di belakangnya sehingga menjadi 22 digit khusus untuk NPWP cabang. Tapi bukan namanya NPWP cabang, tapi NITKU. NITKU, nomor Identitas tempat kegiatan biasa. Oke, jadi singkatnya NITKU. NITKU ya. Oke. Nah, terus kan nanti NPWP 16. Sekarang NPWP 15. Nah, kapan digunakan? Maksudnya apakah sekarang ini karena sudah ada di DJP online, ada NPWP 16, jadi kan udah dipakai atau masih menggunakan yang 15? Ya, sekarang sih sebenarnya masa ini ya, masa transisi ya. Jadi kalau NPWP baru itu kan mendaftar ada yang sudah diberikan NPWP 15 dan 16. Nah, untuk sistem-sistem perpajakan sekarang masih ini sih masih menggunakan 15, tapi sejak 14 Juli pas hari pajak kemarin, 14 Juli 2022 itu penggunaan NIK sebagai NPWP sudah digunakan untuk layanan terbatas di DJP online. Oh, jadi sudah ada yang bisa, sudah ada yang update. Kayak login ke DJP online bisa. Oh iya, jadi baru kayak gitu ya, belum yang untuk menyeluruh. Jadi ini 15 masih dipakai di masa transisi sampai dengan berlaku resminya 30 Juni. Ya. Oke, nah kemudian kan kalau tadi kan NPWP 16 ada di itunya, di depan, di DJP online kan, di profilnya. Kalau NITKU kelihatan nggak di DJP online-nya? Di profilnya kelihatan. Ya, kelihatan. Jadi ada di daftar cabang. Bisa dilihat di daftar cabang itu. Oh, jadi nggak di depan ya? Nggak di depan. Di profil dulu ada daftar cabang. Di situ kelihatan NPWP 15-nya yang lama dan NITKU. Jadi WP badan tidak perlu panik datang ke KPP untuk mendapatkan NPWP 16 ataupun NITKU. Oke. Otomatis ya.
Nah, terus kalau yang sekarang ada cabang kan langsung ada NITK-nya. Kalau misalnya WP baru mau bikin cabang pada saat NITK sudah ada, dia harus daftarkan sendiri atau otomatis? Ada. Sebenarnya bukan mendaftar lagi istilahnya ya. Nanti kalau misalnya WP itu buka cabang baru, nah nanti dia tinggal mengajukan ini formulir perubahan data. Oh, Dia mengajukan formulir perubahan data, tidak sama dulu kalau ada buka cabang baru, dia bikin daftar NPWP baru, tidak. Jadi nanti tinggal perubahan data. Perubahan data. ya. Mau buka, ajukan perubahan data, mau dihapus cabangnya, ajukan perubahan data juga. Sekarang lebih mudah ya, mudah kawan pajak. Jadi tidak perlu khawatir ya, tidak perlu panik jauh berpikirnya ini harus gimana, enggak, gampang. Perubahan data. Oke, terus kan nanti masih nanya nih terkait NPWP 16, WP bingung nih 16, 15, 16, 15. Aplikasinya bagaimana? Terkait aplikasi misalnya kan WP mau ibu pot nih, faktur nih, apakah kita menyesuaikan sendiri dengan NPWP 16 atau gimana? Atau apakah pasti pakai NPWP 15? Nanti di 1 Juli 2024 kan akan launching CTAS Cortex Administration System lah. Oke. Nah, di situ semua sudah menggunakan NPWP. NIK. Ya, NPWP NIK. NPWP NIK sebagai NPWP. Semua aplikasi tidak ada lagi menggunakan aplikasi desktop. Jadi semua bikin bukti potong, bikin faktur, dan semuanya itu lapor SPT semua di Cortex itu. Berarti terpadu, terintegrasi. Jadi sudah tidak terpisah-pisah lagi kayak sekarang kan pasal 21 sendiri, e-faktur sendiri, e-bupot sendiri. Nah, nanti itu tergabung di satu aplikasi, satu web. Berarti sekarang WP ini menggunakan yang ada dulu. Iya. Yang ada dulu sambil menunggu update dan informasi resmi. Jika muncul sudah launching CTAS-nya maka sudah pasti digunakan. Sudah tidak ada lagi yang sudah tidak ada lagi 15 digit. Tidak lagi install aplikasi. Tidak ada lagi. Nggak ada ya. Jadi tinggal satu itu aja ya. Oke. Nah, kemudian ini kan kalau NPWP nggak terkait sama diri kita sendiri aja ya, perusahaan sendiri, terkait dengan WP lain biasanya, misalnya kayak bukti potong atau faktur. Nah, terus apakah jadinya ada pengaruh misalnya kalau kita mau bikin bukti potong terhadap lawan transaksi yang NPWP-nya nggak valid? Ya, jadi nanti ke depannya tidak ada lagi pemotongan pajak lebih tinggi ya. Tidak ada lagi. Kalau tidak punya NPWP dipotong tinggi. Pengaruhnya ke situ juga ya. Tetapi ada tetapi. Oke. Dalam hal NIK-nya belum diaktifasi sebagai NPWP, pemotong tidak dapat membuat bukti potongnya. Oh, jadi ya harus pinter-pinter kita memilih lawan transaksi. Jadi kalau misalnya nih saya punya NIK terus saya tidak mau kasih kode NIK supaya tidak dipotong, Kak. Potong sebenarnya kalau dia mau keras ya, dia mau saya tidak bayar. Oh iya. Tapi nanti di SPDK sama airnya. Iya. Oh iya, jadi tetap bakal dia dikejar ya sama. Kenapa tidak melakukan pemotongan? Cocok, kan dia tidak mau bayar toh. Pasti otomatis dia kasih ya, daripada saya pekerjaanku tidak dibayar toh. Iya. Berarti ini harus saling sadar akan kepatuhan pajak ya, baik kitanya maupun lawan transaksi kita ya. Seperti yang dibahas di podcast sebelumnya. Iya, jadi tidak bisa menghindari pajak. Nggak bisa bertransaksi dengan yang tidak mau bayar pajak, bertransaksi yang sama-sama mau bayar pajak. Iya betul, supaya sama-sama senang dan bahagia dan damai, tenang jiwa raga kan nantinya. Nah, dari tadi kita ngomong-ngomong ini, kita step lagi deh. Kapan sih ini mulai berlaku NPWP 16 secara efektif? Ya, kalau ini kan kemarin PMK 122 itu harusnya berlaku di 1 Januari. Tapi ini awal-awal Desember, pertengahan Desember kemarin terbit PMK 136 yang merubah itu PMK 122. Jadinya mundur ke 1 Juli 2024. Oke, jadi 1 Juli 2024 efektif akan diberlakukan itu ya.
NPWP 16. Kemudian gini. Terus untuk yang NPWP 16 ini untuk perubahan seputaran dengan update dan perubahan ini, apakah ada pengaruhnya dengan ILAP atau instansi, lembaga, asosiasi pihak lain yang membutuhkan NPWP dalamnya, yang ada layanan publik yang membutuhkan NPWP, adakah pengaruhnya di situ? Pengaruh ya Kak ya. Pengaruh semua pasti, karena ini kan kebijakan NPWP 16 digit ini kan bukan hanya untuk pajak, DJP, Kementerian Keuangan, tapi semua yang instansi, lembaga, asosiasi yang mensyaratkan penggunaan NPWP itu harus menggunakan yang 16 digit. Tidak boleh lagi yang 15 digit. Berarti nanti pasti mengupdate sistem masing-masing ya. Nah, jadinya kalau misalnya nih kayak tadi NPWP-nya nggak valid, berarti ngaruh juga. Apa konsekuensinya di sini nih? Apa konsekuensinya kalau NIK-nya tuh belum aktivasi atau belum valid NPWP-nya? Pasti nggak bisa menggunakan layanan publik. Tidak akan bisa menggunakan layanan publik, tidak bisa dibuatkan bukti potong. Ya seperti itu. Ya. Jadi kayak stuck gitu, terhenti ya. Dia nggak bisa menerima. Sama kayak kalau misalnya SIM mati itu berlaku. Kan ditilang gitu. Iya ya, nggak boleh, kita nggak boleh mengemudi di jalanan. Sama halnya berarti punya penghasilan tapi NIK-nya tidak diaktifasi sebagai NPWP-nya, ya tidak bisa menjalankan layanan pajakan. Apalagi sekarang kan kayak di perbankan apa-apa pasti minta NPWP, mau kredit NPWP. Nah ini kan nanti terintegrasi semua sistem kayak satu data Indonesia lah. Iya. Nah si pihak lain ini selain DJP itu yang pasti terkoneksi nanti dengan DJP. Oh ini NPWP-nya sudah aktif, oh ini belum, berarti dia tidak bisa mengajukan permohonan di situ, tidak bisa menggunakan layanan di situ. Iya ya, jadi kan berkaitan sama layanan pemerintahan yang lain, layanan publik yang lain ya, jadi penting sekali. Jadi sebenarnya layanan itu layanan yang harusnya bisa cepat dinikmati. Jadi terlambat jadinya gara-gara administrasi ini. Karena caranya gampang ya. Aktivasi NIK itu enggak gampang, cuma berapa menit. Gimana aktivasinya? Melalui? Ya ada 3 jalan, 3 cara tadi di podcast sebelumnya juga sudah dijelaskan. Saya nggak boleh begini ya. Ada 3, maksudnya 3 jalan ini, yang di 3 jalan. Yang pertama kan disebut 33 sih. Iya. Apa-apa. Satu. Yang pertama itu melalui loket ya. Loket melalui contact center, sama melalui apa lagi sekalian? DJP online masing-masing. DJP online. Jadi paling mudah itu di DJP online. Iya ya, harusnya kalau DJP online itu bisa semua validasi, NIK tinggal validasi udah selesai. Validasi, kalau status valid oke, kalau tidak valid silakan ke KPP. Mungkin ada yang perlu diupdate. Match antara data Dukcapil dengan di DJP. Nah, kalau badan cuman memastikan aja data di DJP online ya. Kalau badan itu otomatis. Iya, maksudnya kalau misalnya nggak ada data yang berubah, ya nggak ada apa-apa ya. Cuma disuruh mutakhirkan ke LU-nya. Mutakhirkan alamat, data email, nomor HP yang gitu-gitu ya. Dipastikan aja datanya itu benar, karena kalau misalnya ada yang berbeda, tinggal masukin perubahan data ya, Kak ya. Oke, mudah sekali berarti ya. Oke, nah ini yang terakhir deh. Ini juga banyak ditanyakan sama wajib pajak. Jadi wajib pajak nih kan ada kartu digital kan di DJP online masing-masing. Untuk badan ada badan apa begitu, PT dan panjang deh. Misalnya PT PAI gitu misalnya. Cuman di faktur cuman tulisnya PAI saja. Apakah harus lengkap PT, badan, atau boleh PAI saja? Apakah itu ada pengaruhnya terhadap validitas data lawan transaksi? Apakah kalau misalnya beda dikit aja itu ngaruh di transaksinya tuh nggak sesuai misalnya? Sebenarnya sih kalau untuk di aplikasi itu hanya mengunci NPWP sebenarnya. Jadi kalau NPWP-nya sudah benar, mau di situ ditulis XYZ, tapi kan ada aturan di per berapa itu ya? Per 3. 3 Yang tentang faktur kan harus nama lengkap, alamat yang sebenarnya. Nah, itu harus sesuai. Nah, untuk menyesuaikan itu, kalau memang ragu dengan bagaimana cara penulisannya, dicek saja di SKT-nya atau STPKP-nya. Ikut sesuai itu aja.
Maksudnya kalau bedanya juga cuman di PT saja ada dan nggak ada PT-nya itu nggak. Lagian sekarang di DJP online udah dirubah lagi gitu kayak, jadi nggak muncul lagi yang perseroan terbatas. Oh, badannya Badan gitu. ini. Oh ya. Sekarang tinggal namanya kayak, malah PT-nya juga nggak ada di depan. Tapi untuk penulisan itu seharusnya dengan misalnya PT ini, CV ini. Gitu. Ya, kalau ini sih paling amannya ikut itu tadi yang Ikuti tertulis di di SKT SKT. atau di SPPKP Iya. Itu surat keterangan terdaftarnya kan yang awal itu. atau di surat pengukuhan PKP-nya kalau itu PKP berhubungan dengan SKP. pajak. Atau lihat di itu kan biasanya kartu digitalnya dikirimin, dikasih. Iya, kalau di kartu digital untuk yang dulu kan itu, yang kemarin-kemarin kan yang banyak menanyakan karena muncul perseroan terbatas ini. Badan. Tet. Nah sekarang malah ini tadi cek nggak ada lagi, Ya, ya. cuma nama badan usahanya saja, misalnya PT Cinta Damai. Iya. Itu yang tertulis itu cuma Cinta Damai. Oh, jadi kalau misalnya dia cuma taruh Cinta Damai di fakturnya nggak apa-apa ya. Nggak masalah sih. Yang penting bukan beda banget. Iya. Jangan Damai ternyata dia cinta kekerasan. No, itu berbeza. iya. Kan WP-nya sebenarnya khawatir Iya. dengan ini yang ketentuan di Iya. R03 2022 ya. Yang sampai dianggap fakturnya itu tidak lengkap, tidak jelas, gitu, ada kecacatan. Tadi saya dengar Kak Pai menyebutkan mengenai CITAS atau Cortex Administration System kayaknya kayaknya. Iya, nah itu kan belum about apa? Karena itu kan yang akan nanti mengintegrasi semua layanan kepada wajib pajak. Itu apa tuh Kak? Jadi kan DJP saat ini sedang mengembangkan PSIAP kan. Nah, itu CITAS di dalam itu di PSIAP, pembaruan sistem Inti. administrasi perpajakan. Nah, di PSIAP itu, di CITAS itu semua aplikasi yang tadi sudah saya jelaskan, semua aplikasi akan digabungkan menjadi satu. Terus di dalamnya juga nanti akan ada taxpayer portal. Nah, di situ wajib pajak bisa melihat semua kewajiban perpajakannya, haknya, mau misalnya dapat himbauan, ini jadi semua akan masuk di situ. Tagihannya, STP-nya, itu dia lihatnya di situ. Mau SKT-nya, ininya semua ada di situ. Jadi wajib pajak sebenarnya kalau mau cuma cari-cari dokumen perpajakannya nanti semua akan ada di situ. Jadi itu yang apa ya, garis besarnya bahwa nanti di CITAS, di CTAS nanti itu wajib pajak akan semakin dimudah. Enggak. Oh, gitu ya, punya akun Ada masing-masing. taxpayer portalnya. Oh Jadi iya. kalau ada himbauan dari AR-nya masuk ke situ. Jadi kalau mau tahu mengenai apa-apa perpajakannya bisa buka itu nantinya. Terus Nanti. mau misalnya kalau kita banyak uang nih, banyak uang mau nabung-nabung buat bayar pajak, bisa dideposit di situ. Oh, bisa jadi kayak e-wallet gitu, bisa diisi. Isi kayak top up. Iya. Goa, Oh, iya. Goa, OA. Ya, jadi CITAS itu intinya adalah untuk kemudahan wajib pajak misalnya. Misalnya kemudahan dalam hal pendaftaran yang akan lebih mudah. Nanti kan bisa mendaftar di KPP mana saja begitu kan. Oh, iya betul ya. Mudah sekali ya rasanya. Apa namanya itu juga kemudahan dalam hal pembayaran. Jadi nanti kalau sekarang kan bikin billing itu satu-satu per jenis pajak. Nah, bisa tuh nanti satu dia satu SPT kali unifikasi, SPT, satu billing. cuma satu kode billingnya. Dan nanti itu. kan tadi kemarin-kemarin kan WP bikin billing, bisa bikin billing dulu. Kalau ini enggak, bikin SPT dulu baru bisa terbentuk billingnya. Oh iya ya. Jadi memberikan kepastian dan akurasi ya. Jadi betul-betul yang memang mau dilaporkan itu yang dibayar. Jadi gampang buat WP, gampang juga dong buat kita ya. Iya. Akhirnya nggak perlu susah-susah untuk memvalidasi karena udah divalidasi duluan di situ. Edukasi juga ada. Ya, Oh, edukasi juga ada di situ. Request materi perpajakan materi apa perpajakan. bisa. Ada di situ. Sama ini juga yang paling itu kalau misalnya wajib pajak ajukan permohonan kan. Nah, itu bisa ditahu tuh sudah sampai mana prosesnya. Oh, monitoring juga di situ. Kan sekarang coba PBK kan yang bisa kita monitoring kan PBK mah PBK. otomatis. Nah, oh, Iya. Ada otomatis PBK pengembalian pendahuluan. Nah. Yang tertentu yang misalnya yang memang cuma bukan receh sih, apa yang ringan-ringan. iya kayak misalnya cuma karena salah masak.
salah ini nanti ke depannya akan otomatis. Berarti mudah sekali, mudah buat kawan pajak semua, mudah juga buat kita petugas pajak ya. Jadi semuanya senang. Kita Oke. sini kan biayanya besar, makanya wajib pajak harus bayar ini. Kan untuk kemudahan Iya. mereka. Betul. Ya semoga dengan kita memberikan kemudahan kepada wajib pajak itu semakin tergugah ya. Dan semakin senang gitu ya, nggak ada ribet-ribetnya sama sekali. Jadi bayar pajak gampang. Kemarin kan saya sempat mencoba ini aplikasinya dan memang lebih simple, lebih mudah. Lebih simpel ya kan. Kuncinya itu lebih simpel dan semua bisa memanfaatkan dengan mudah. Yang penting ada account-nya dan NPWP-nya. Kalau nggak ada kan nggak bisa. Ini kan masih 1 Juli ya. Ya. Nanti kan maksudnya ini sebelum ini kan masa transisi 6 bulan ini pasti kita akan memberikan inilah edukasi Ya. persiapan ke wajib pajak nanti. Ya nanti kan Seperti update apa informasinya. aplikasinya, hal-hal baru apa. Ini namanya masih tetap CTAS atau Berganti. ya, kita belum tahu. Makanya ikuti terus IG KPP Madya. Ya denger tuh pesan dari Kak Odi. Jaga kesehatan juga kawan pajak ya. Sekarang soalnya lagi marak lagi nih. Lagi corona. Iya, jaga kesehatan. Oke. Kayaknya itu kita sudah membahas ya, udah sitas. Jadi kita tinggal menunggu nanti gimana implementasinya tahun depan, karena kan podcast ini udah terakhir tahun ini. Tahun depan kita edukasi lagi apa-apa yang perlu diupdate kepada kawan pajak semua. Dan dari perbincangan yang tadi kita bisa menyimpulkan bahwa penting sekali untuk kita validasi NPWP kita, NPWP 16, perubahan data dalamnya kalau belum selesai, kemudian NIK harus padan dengan NPWP, dan itu penting karena dia berkaitan dengan nanti yang akan berlaku 1 Juli 2024 ya. Terus juga berlaku untuk juga pelayanan lain yang menggunakan NPWP. Nah kemudian kalau kawan pajak ada kendala atau pertanyaan bisa langsung untuk datang ke helpdesk KPP ataupun menghubungi helpdesk online KPP mana saja. Profil untuk mengenai nomor kontaknya bisa dilihat di profil Instagram KPP, misalnya kayak KPP Madya Makassar, ke pajak MDY MKS untuk Instagramnya, dan jangan lupa follow Instagram kami dan juga like, subscribe YouTube KPP Madya Makassar untuk mendapatkan informasi terkait dengan aturan perpajakan terbaru ataupun juga update kegiatan KPP Madya Makassar. Nah, apalagi ada pertanyaan bisa langsung di kolom komentar, nanti kami kalau misalnya oh iya, kan kita balas kalau misalnya ada yang bingung dari yang kita disampaikan hari ini. Iya, karena ini podcast ya. Jadi kita soalnya kalau live Instagram kan nggak bisa harus pada saat terjadi gitu live baru kita bisa jawab komen. Tapi kalau podcast kan tersimpan di YouTube ya kawan pajak. Oke. Kawan pajak semua, terima kasih banyak atas perhatian dan partisipasi hari ini. Partisipasinya nanti ya kalau udah tayang ini podcastnya. Oke, sampai bertemu kembali di kelas edukasi lainnya di Instagram Live, podcast maupun kita ketemu langsung di KPP Madya Makassar. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Sampai berjumpa kembali kawan pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.